Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Megna Safara Kencana dari kelas 4 HTNB. Di sini saya akan mencoba untuk menjelaskan ataupun mendeskripsikan dan membandingkan antara media cetak dengan media digital yang sudah kita ketahui pastinya pada saat sekarang ini. Untuk media cetak itu berupa koran dan juga untuk media digital berupa Google. Di sini saya ingin memenuhi tugas terstruktur mata kuliah literasi media yang diampu oleh Bapak Reza Eka Wistawan MH. Baik, langsung saja. Koran atau surat kabar adalah salah satu media cetak di mana suatu penerbitan yang ringan dan mudah dibuat. Dicetak pada kertas yang berbiaya rendah atau bisa disebut kertas koran, yang memuat isu-isu atau berita-berita terkini yang sedang hangat diperbincangkan dalam berbagai topik. Just information saja ya teman-teman. Dikutip dari kompasiana.com bahwasannya koran pertama kali di dunia itu dinamakan Akta Diurna dari masa Romawi kuno pada tahun 59 sebelum Masehi. Berupa lembaran berita, ditulis tangan dan dipasang di tempat umum. Dan isinya itu hanya berisi berita sosial dan politik. Dengan menggunakan media cetak berupa koran ini sebenarnya masih ada kelebihan juga kekurangan. Bahwasannya untuk kelebihan ialah koran ini memiliki harga yang terjangkau, bahan bacaan itu sumber referensi dan mudah disimpan. Lalu untuk kekurangannya itu masih menggunakan media kertas. Informasi pula yang disampaikan tidak real time atau tidak langsung. Konten di dalamnya pun terbatas dalam bentuk gambar dan teks. Lalu seiring berkembangnya zaman, koran mulai tergantikan dengan media digital yang tentunya tidak asing kita dengar di telinga, yaitu Google. Jadi Google itu ialah suatu media digital di mana kita bisa mencari informasi apapun, baik berita, gambar, dan tentunya itu secara cepat. Sebagai contoh, kita ingin mencari gambar Dewi Themis atau yang bisa kita sebut Dewi Keadilan, dan dalam hitungan beberapa detik langsung muncul. Bukan hanya itu saja teman-teman, bahwasanya Google pun menyediakan yang namanya Google Rekam dan juga Google Foto yang tentunya teman-teman sudah tahu fungsinya. Lalu ada pula yang namanya Google Scholar, di mana cocok untuk para mahasiswa seperti kita ini jika kita ingin mencari sebuah jurnal yang terbaru atau jurnal yang terpercaya ataupun mengenai pembelajaran lainnya. Google Scholar adalah jawaban yang paling tepat. Dengan adanya Google ini, tentunya hasil yang kita cari itu seperti gambar, berita, dan lain sebagainya itu sangatlah relevan. Kemudian proses pencariannya pun sangat cepat, dalam hitungan beberapa detik sudah muncul apa yang kita inginkan. Kemudian tampilan itu pun simpel dan sederhana. Namun ada beberapa yang mungkin masih menjadi kekurangan dari Google, bahwasannya tidak menampilkan yang sesuai dengan yang diinginkan karena minimnya sumber relevan atau memang faktor kesalahan input pencarian. Namun terlepas dari itu, Google adalah media yang cocok untuk zaman sekarang menurut saya. Lalu apa saja sih media-media yang memang cocok menurut saya pada era sekarang ini? Yaitu yang pertama pastinya ada Google. Tentunya ialah alasannya yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Lalu yang kedua ialah YouTube. Mengapa YouTube? Tentunya ialah karena fitur-fitur yang memang sangat memadai dan sangat meyakinkan untuk saat ini, yaitu kita pastinya bisa mengunggah video ke YouTube tersebut, kemudian kita bisa mencari video apapun, kemudian ada file musik, animasi, dan lain sebagainya. Lalu kalau misal negatifnya mengenai ada video-video yang tidak sesuai, itu tergantung ke masing-masing. Seperti untuk anak-anak ada yang namanya YouTube Kids. Lalu untuk yang lain-lain mungkin teman-teman sudah merasakannya sendiri. Kemudian selanjutnya ada Instagram. Dengan Instagram kita pun bisa yang namanya mendapatkan informasi-informasi tergantung dengan
apa yang kita ikutin. Misal kita mengikuti detik.com, komparan.com dan lain sebagainya, pastinya di beranda kita akan muncul. Untuk fitur unggulan yang lainnya itu tentunya teman-teman sudah mengetahui. Selanjutnya ialah ada Twitter. Informasi di Twitter itu sangatlah cepat. Ada yang namanya trending topik, pastinya teman-teman pun sudah tahu. Lanjut, untuk selanjutnya ialah WhatsApp. Untuk WhatsApp ini memang lebih ke komunikasi, namun gak mungkin juga kita tidak mendapatkan informasi di WhatsApp. Seperti mahasiswa saja yang kita alami, pastinya kita mendapatkan yang namanya informasi. Selanjutnya ialah ada buku. Buku memang masih melekat dan sampai sekarang ini masih sangat penting, terutama bagi mahasiswa kita sebagai bidang baca. Mungkin demikian yang bisa saya sampaikan atau deskripsikan mengenai perbandingan antara koran, yaitu media cetak, dan juga Google berupa media digital. Dan pula sudah saya jelaskan tadi mengenai aplikasi-aplikasi atau media yang memang cocok untuk pesatnya media sekarang ini. Cukup sekian dan terima kasih. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.